Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khusus didoakan semoga kabar kalian baik-baik semua dan dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita bicarakan tentang mata kuliah ginekologi. Kita belajar tentang pemeriksaan dan penanganan pada radang genitalia internal. Ya, yang akan kita bicarakan hari ini tentang cervicitis dan endometritis di pertemuan kita yang ketiga. Cervicitis adalah radang pada selaput lendir kanalis cervicalis. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, mana bagian kanalis cervicalis ini ya, ini kanalis cervicalis. Ini bagian luar yang disebut pursio di sini, dan ini adalah yang vagina atau lubang vagina. Ini adalah corpus uteri, ini bagian dari rahim. Ya, ini indung telur. Jadi kita tahu di mana berarti radangnya di sekitar daerah cervicalis ya. Jadi daerah cervix ini. Nah, ini biasanya terbatas di daerah seperti ini, ya, di daerah ini. Dan ini menggambarkan kondisi mulut rahim yang normal dan ini yang dengan cervicitis di mana ada cairan yang keluar. Adapun gejalanya biasanya ada perdarahan ya. Perdarahannya banyak, tidak. Biasanya sedikit, gatal pada bagian alat kelamin, dispareni yaitu adanya keluhan nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Kemudian timbul rasa terbakar, ya, rasa panas terbakar saat BAK, buang air kecil. Mengeluhkan sakit di daerah pinggang, dan cairan vagina yang berbau dan sangat gatal serta disertai sakit perut. Itu keluhan yang bisa dirasakan oleh penderita cervicitis. Jadi kalau ada orang mengeluhkan ini tidak menutup kemungkinan, ini adalah gejala dari cervicitis. Nah, ini gambaran dari etiologi. Jadi kalau kita bicara etiologi adalah penyebab ya. Etiologinya bisa Clostridium trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomoniasis, ini ya, kemudian herpes simplex virus tipe 2, majority of cases atau no organisme isolatis. Jadi banyak sekali penyebabnya ya, bisa juga karena faktor frekuensi dosing atau cuci vagina ya. Persisten abnormal vagina floral. Jadi memang apa ya, ada floral vagina yang menetap di situ ya. Chemical iritasi, bisa jadi iritasi bahan kimia, idiopatik inflamasi of ectopy ya, atau bisa juga memang ada gangguan inflamasi di situ. Jadi kalau kita lihat di gambaran ini gambaran erosi cervicitis dengan HSV, herpes simplex virus ya. Ini gambarannya seperti ini. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita bisa dengan memeriksa secara in spiculo. Jadi menggunakan spiculo kita buka, kita bisa pandang atau inspeksi. Kemudian ini yang gonococcal cervicitis. Jadi penyebabnya gonokukus ya. Ini biasanya lendir kental berwarna seperti susu. Ini gambaran mukoporulin cervicitis. Mukoporulin itu cairan yang keluar yang bentuknya mukus purulen. Jadi nanah yang berwarna putih yang bagian dari menggambarkan adanya infeksi. Ini kalau kita lihat ambil di hapusan dengan menggunakan lidi waten, maka ini kondisi yang tidak normal, ada mukoporulin sedikit warna nanah yang bercampur agak warna serum yaitu kemerahan, dan ini yang normal, harusnya warnanya bening ya. Bagaimana penanganannya? Jadi kalau kita bicara penanganan tentang cervicitis akut bisa dengan pemberian antibiotika. Apa yang diberikan? Doxycycline, azitromisin, dan harus menjaga kebersihan kelamin. Bagaimana kalau itu cervicitis kronik? Bisa dilakukan krioterapi. Krioterapi suatu tindakan dengan cara membekukan. Untuk apa? Membuang sel-sel yang tidak dibutuhkan atau sel-sel nekrosis yang di serviks itu untuk dibuang biar tumbuh jaringan baru yang bagus. Itu untuk yang kronis.
Sebelumnya mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan servisitis, silakan nanti ditulis di kolom chat ya, di kolom chat yang ada di Google Classroom. Nanti Bu Susi insya Allah akan tanggapi. Kemudian kedua kita bicara tentang endometritis. Jadi kalau tadi kita bicara tentang servisitis adalah gambarnya ini ya, posisinya ada di daerah serviks. Kalau endometritis di mana? Di daerah korpus, di mana di dalam rahim itu ada 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam ini adalah endometrium, bagian tengahnya myometrium atau lapisan otot, dan bagian luarnya perimetrium. Berarti infeksinya ada di mana? Ada di bagian yang dalam ini, di korpus uteri, di bagian lapisan paling dalam. Ya, ini gambaran dari inflammatory infeksi of the endometrium. Ya, ini secara normal ini gambarannya ya, walaupun ini karena gambaran bukan gambar aslinya, jadi tidak menunjukkan gambaran peradangan itu sendiri. Kemudian penyebabnya, bagaimana dengan penyebabnya? Ternyata banyak sekali mikroorganisme yang bisa menjadi penyebab terjadinya endometritis. Bisa Campylobacter fetus, Brucella spiralis, Vibrio, Trichomonas fetus, dan ini beberapa bakteri oportunistik yang spesifik ya. Ini Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli, Fusobacterium necroporum. Nah, ini bermacam-macam. Bagaimana kita bisa mengetahui ini ya? Tentu harus kita lakukan pemeriksaan jenis atau pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi adanya kuman apa yang ada atau yang menjadi penyebab penyakitnya. Biar apa? Pengobatannya sesuai dengan penyebabnya. Bagaimana gejalanya? Jadi gejala endometritis diawali dengan adanya demam. Misalnya ada demam, nyeri abdomen bagian bawah, mengeluarkan keputulan atau lekore yang berbau dan purulen. Ya, hampir sama ini dengan tadi kita bicara servisitis. Kemudian perdarahan pervaginam, terutama ini kalau terjadi pada ibu-ibu postpartum. Kemudian dapat terjadi penyebaran sehingga menyebabkan myometritis. Jadi menyebarnya kemana? Myometritis. Berarti kalau myometritis ke dalamnya, kemudian parametritis, salpingitis, oovaritis, dan pembentukan penahanan sehingga terjadinya abses. Kemudian faktor yang berkaitan dengan endometritis yaitu bisa karena aborsi, kelahiran kembar, kerusakan jalan lahir pasca persalinan, retensio plasenta yang mengakibatkan involusi uterus pada periode pasca melahirkan menurun, dan seksio cesaria. Ini faktor predisposisinya. Artinya jika ada faktor ini akan memudahkan terjadinya endometritis. Bagaimana penata laksanaannya? Penata laksananya dengan pemberian antibiotik dan drainase. Gimana drainasenya? Dengan posisi ibu ya. Bisa posisi tengah duduk. Kenapa seperti itu? Dengan cairan yang dikeluarkan dengan baik akan merangsang untuk penyembuhan dari endometrium itu. Kemudian pemberian infus jika dibutuhkan. Dan jika anemia berat dilakukan transfusi. Jadi perlu kita perhatikan apakah sampai menyembuhkan anemia yang berat, apalagi pada ibu postpartum. Sehingga penanganan dengan transfusi bisa jadi itu diperlukan untuk mengatasi permasalahan itu. Kemudian bed rest, jadi ibu harus istirahat total, mengurangi aktivitas sedemikian rupa sehingga ibu bisa karena kondisi ibu dengan endometritis pasti sangat lemah. Kemudian bisa jadi dilakukan tindakan bedah dalam bentuk kuretase. Kenapa? Jika penyebabnya pada postpartum dengan sisa plasenta, maka plasenta yang harus dikeluarkan bisa dilakukan dengan tindakan kuretase. Nah, demikian tadi materi servisitis dan endometritis ya. Tolong diperhatikan, kemudian kalau ada pertanyaan tolong ditulis di chat, nanti akan ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.